Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Silakan anak-anak buka buku LKS tema 2 halaman 59 sampai dengan halaman 62. Dan buku paket tema 2 halaman 122 sampai dengan halaman 130. Yang pertama, kita akan bahas ciri-ciri dan wujud benda. Nama bendanya yang pertama udara, wujud benda, benda gas, dan ciri-ciri benda. Yang pertama, bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk benda yang ditempati. Dan yang kedua, tidak tampak, namun udara dapat kita rasakan. Yang kedua, nama bendanya gelas, wujud bendanya benda padat. Kemudian, ciri-ciri bendanya, bentuknya tetap walau dipindahkan ke tempat lain. Yang kedua, tidak berubah bentuk meskipun diisi air atau udara. Berikut, nama bendanya air, wujud bendanya cair, dan ciri-ciri benda, bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk benda yang ditempatinya. Ada yang berwarna dan ada yang tidak berwarna. Dan yang keempat, nama bendanya lilin, wujud bendanya padat. Kemudian ciri-ciri benda, bentuknya tetap walau dipindahkan ke tempat lain. Yang kedua, ciri-cirinya dapat berubah menjadi benda cair jika dipanaskan. Nah, ketika lilin dihidupkan atau dipanaskan, lilin itu akan berubah menjadi benda cair. Lilin itu akan mencair atau lilin itu bisa meleleh kalau dipanaskan. Kemudian, nama benda yang kelima, gasing. Wujud benda padat dan ciri-ciri benda, bentuknya tetap walau dipindahkan ke tempat lain. Sekarang kita lanjut materi tentang aturan di sekolah. Apakah anak-anak masih ingat pada subtema 1 kita sudah belajar aturan yang ada di rumah? Kemudian subtema 2 kita belajar materi tentang aturan yang ada di rumah teman. Dan subtema 3 ini kita belajar tentang aturan di sekolah. Tentunya di setiap sekolah pasti mempunyai aturan masing-masing. Misalnya di sini, aturan adalah segala sesuatu yang sudah diatur. Kemudian, aturan juga berarti perintah yang harus dipatuhi atau ditaati. Kemudian, yang ketiga, aturan di sekolah harus dipatuhi
oleh seluruh warga di sekolah. Kalau kita tidak mematuhi aturan di sekolah, maka kita akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Berikut ini contoh aturan di sekolah. Yang pertama, datang tepat waktu. Kemudian, yang kedua, memakai seragam sekolah dengan rapi. Kemudian, yang ketiga, membuang sampah di tempat sampah. Nah, khususnya di SD kita, ketika hari Senin, kita mengadakan upacara bendera. Itu sudah wajib untuk kita ikuti secara bersama-sama, baik itu guru maupun siswa yang harus mengikuti upacara bendera. Berikut ini kita akan membahas tentang manfaat melaksanakan tata tertib di sekolah. Yang pertama, melatih hidup tertib. Yang kedua, lingkungan menjadi bersih. Yang ketiga, melatih kejujuran siswa. Yang keempat, kegiatan belajar menjadi efektif. Yang kelima, menghilangkan kecemburuan sosial. Berikut ini kita akan bahas tentang tata tertib dalam berpakaian di sekolah. Yang pertama, memakai baju dengan rapi. Yang kedua, baju dimasukkan ke dalam celana atau rok. Bagi yang laki-laki, bajunya dimasukkan ke dalam celana. Bagi yang perempuan, bajunya dimasukkan ke dalam rok. Yang ketiga, memakai sepatu warna hitam. Yang keempat, memakai kaos kaki berwarna putih pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, dan kaos kaki warna hitam pada hari Jumat dan Sabtu. Kemudian yang kelima, rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Kemudian yang keenam, dilarang memakai perhiasan yang berlebihan. Karena kalau memakai perhiasan yang berlebihan bisa menimbulkan tindak kejahatan ketika anak-anak berada di jalan raya misalnya. Demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Salam Maria secara bersama-sama. 1, 2, 3. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih.